I will hold you when you're breaking, like a father and a friend. And I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears. Know that I am with you here when you can't live that way. Believe me when I say I will. I know you're feeling overwhelmed before the day even begins, but I can see beyond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Selesai. Pertemuan pada hari ini, kita akan membahas tentang sistem pernafasan manusia, materi kelas 5 yang dibuat oleh saya sendiri, Tri Hasanah. Ya, apakah kalian pernah bernafas? Kita sebagai manusia pasti setiap kali, setiap menit, setiap detik pasti kita akan selalu bernafas. Yang kedua, apakah kalian mengetahui tentang sistem pernafasan pada manusia? Nah, kalau belum, marilah kita bersama-sama untuk mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia. Yang ke-A, pengertian sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Yang B, kita belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput kelenjar, yaitu kelenjar minyak dan kelenjar terlihat serta bulu halus. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Sedangkan bulu halus berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Yang kedua ada faring. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Batang tenggorokan atau faring memiliki 2 cabang, ada yang menuju ke kerongkongan dan ada yang menuju ke tenggorokan. Yang ketiga ada laring. Laring berfungsi untuk menempelnya pita suara dan mengatur aliran udara dalam paru-paru. Yang keempat ada tenggorokan atau trakea. Trakea adalah organ-organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebelah leher samping ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersili. Silia ini memiliki fungsi untuk mengalirkan udara dari laring ke paru-paru. Yang kelima ada bronkus. Bronkus adalah cabang-cabang saluran udara yang berasal dari trakea menuju ke paru-paru. Bronkus juga berfungsi sebagai rute bagi udara yang mengandung oksigen untuk mencapai jaringan paru-paru dan karbon dioksida yang terhirup untuk dikeluarkan dari paru-paru. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang dari bronkus dan tempat menempelnya alveolus. Fungsi bronkiolus adalah mengalirkan udara ke dalam alveoli, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
paru-paru terdapat alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil yang terdapat di dalam paru-paru yang berfungsi menurunkan oksigen dan karbon dioksida. Alveolus biasanya itu berupa seperti anggur, ya, kayak kantung udara kecil-kecil bulat-bulat. Yang terakhir ada diafragma. Diafragma yaitu otot yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut yang membentuk kubah yang jika sedang rileks akan menghipis saat berkontraksi dan memperbesar rongga kontraks ke arah inferior. Diafragma itu pernafasan utama yang secara berbagian bisa berkontraksi dan relaksasi, sehingga memungkinkan udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Yang C, jenis-jenis pernafasan manusia ada dua. Yang pertama ada pernafasan dada, yang kedua ada pernafasan diafragma. Yang pertama pernafasan dada. Mekanisme pernafasan dada melibatkan berbagai organ tubuh seperti hidung, otot dada, tenggorokan, dan paru-paru. Secara garis besar, mekanisme pernafasan dada terbagi menjadi 3 fase, yaitu menarik nafas, bertukarnya udara, dan membuang nafas. Yang kedua, pernafasan perut atau diafragma, yaitu memperluas dan mengempiskan diafragma, yaitu otot yang terletak di antara rongga dada dan perut. Setiap menghirup udara, diafragma menurunkan rongga dada membesar sehingga menghasilkan tekanan negatif dan memungkinkan udara masuk ke paru-paru secara lebih efisien. Fungsi sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau pernafasan. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Yang kelima, mencium bau. Ini adalah gambar organ pernafasan pada manusia. Mari kita ingat kembali bagaimana perjalanan oksigen menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi, dan kemudian keluar lagi berupa karbon dioksida. Yang pertama, oksigen akan melalui hidung yang dilambangkan dengan huruf A. Setelah hidung akan melalui faring yang dilambangkan dengan huruf B. Setelah faring, oksigen akan melalui laring yang dilambangkan dengan huruf C. Setelah laring, oksigen akan melalui trakea yang dilambangkan dengan huruf D. Trakea atau bronkus. Setelah trakea, oksigen akan melalui bronkus yang tertera pada huruf E. Setelah bronkus, ulangi ya, satu lagi. Setelah bronkus itu akan melalui bronkiolus. Setelah bronkiolus akan tiba di paru. Nah, di dalam paru-paru itu tadi ada apa ya? Ada yang namanya alveolus yang fungsinya pertama tadi diingat, yang fungsinya itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah sampai ke paru-paru, oksigen itu akan bertukar menjadi karbon dioksida, kembali lagi menuju ke hidung, mulai dari paru-paru, bronkiolus, bronkus, trakea, laring, kemudian karbon dioksida keluar melalui hidung. Ini adalah diafragma. Diafragma itu untuk pernafasan tadi apa? Pernafasan perut atau diafragma. Ini adalah kesimpulannya ya. Sistem pernafasan pada manusia itu masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida melalui hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, kembali lagi ke hidung. Demikian dan terima kasih dari saya untuk pertemuan pada hari ini. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will hold you when you're breaking, like a father and a friend, and I will carry you
sun.